everyone, let me introduce myself. My name is Diva Mandini for NPM 234110464 for Class Management 23C. Today we are going to talk about supply chain and demand. Demanded two concepts that play a crucial role in how business operates and deliver value to customers. In today's global economic, every product we buy, from a cup of coffee to a smartphone, goes through a complex journey before reaching our hand. This journey involves the supply chains, will the demanded uh, represent the customer desire and need for that product. Understanding the relationship between supply chains and demand is key to running an efficient and sustainable business. Okay, next, the supply chains uh, refers to the entire product of producing and delivering a product or service, starting from sourcing raw material, manufacturing, storage, transformation, and finally distribution to customer. Meanwhile, demand represents the quantity of a product or service that customers are willing and able to buy at a given price. In simple terms, uh, the supply chains in is about how product move and demand is about how much customer want that. These two are deeply connected. When demand increases, the supply chains must be flexible enough to meet the demand. When demand drops, companies must adjust try product and in factory to avoid the losses. Jadi maksudnya itu uh, jadi maksudnya itu adalah seluruh proses dalam menghasilkan dan mengantarkan sebuah produk atau jasa dimulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga akhirnya produk sampai ke tangan konsumen. Sementara demand adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Sederhananya, supply chain itu berfokus pada produk bergerak, sedangkan demand berfokus pada seberapa banyak konsumen yang menginginkan produk tersebut. Jadi, keduanya itu saling berkaitan. Ketika permintaan meningkat, rantai pemasok harus mampu menyesuaikan agar kebutuhan pasar itu terpenuhi. Begitupun sebaliknya, ketika permintaannya menurun, perusahaan harus mengatur produksi dan stok agar tidak mengalami kerugian. Next, balancing supply and demand is one of the biggest challenges for any business if supply exceeded demand. The company faces problems like overstock, waste, and
in credit stores, but if demand excess supply, the company might lose potential customer and damage its reputation. For explain, imagine a smartphone company that understands demand for its every model. When the product sells out to all customer become and the company lost potential sales. Jadi maksudnya itu eh, apa namanya pentingnya menyeimbangkan supply dan demand. Jadi menyeimbangkan antara rantai pemasok dan permintaan merupakan tantangan besar itu bagi setiap perusahaan. Jadi jika pemasok lebih besar daripada permintaan, perusahaan akan menghadapi masalah seperti kelebihan stok, pemborosan, dan meningkatnya biaya penyimpanan. Namun, jika permintaan itu menurun, permintaan lebih tinggi dari pemasok, perusahaan bisa kehilangan peluang penjualan dan menurunkan kepuasan pelanggan. Jadi sebagai contoh, bayangin kalau sebuah perusahaan ponsel yang selalu memprediksi tingginya permintaan model terbarunya, produk yang harus cepat habis bisa membuat konsumen kecewa atau beralih ke merek lain gitu teman-teman. Jadi oleh karena itu, perusahaan itu perlu sistem manajemen rantai pemasok dan peramalan permintaan yang baik untuk menjaga keseimbangan antara keduanya, teman-teman. Gitu. Next itu ada komponen utama supply chain. Jadi rantai pemasok terdiri dari beberapa komponen utama yang memiliki pekerjaan seperti mata rantai yang saling berhubungan gitu teman-teman. Yang pertama itu ada pemasok atau supplier, yaitu pihak itu menyediakan bahan baku komponen yang memiliki kebutuhan untuk mempromosiin barang teman-teman. Kendala pemasok sangat menentukan kestabilan seluruh rantai pemasok. Nah, yang kedua itu ada produsen atau manufaktur, yaitu pihak yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi, teman-teman. Jadi maksudnya tuh efisiensi di tahap ini tuh sangat penting agar biaya produksi tetap rendah dan pengiriman tepat waktu. Jadi selanjutnya tuh ada gudang dan pusat distribusi. Jadi maksudnya tuh tempat ini tuh tempat di mana produk disimpan dan dikelola agar selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pasarnya teman-teman. Jadi kemudian itu ada transportasi dan logistik yang berperan mengantarkan barang dari pabrik ke gudang lalu ke toko hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi setiap logistik itu yang baik dapat menghemat waktu, biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir itu ada konsumen. Jadi sebagai tujuan akhir dari seluruh proses rantai pasokan, tanpa adanya permintaan dari konsumen, seluruh rantai pemasok itu tidak akan berjalan dengan lancar ya teman-teman. Next itu ada pentingnya integrasi supply chain and demand. Jadi maksudnya itu integrating supply chains and demand management creates harmony between product inventory and customer station. When companies sustainable these two aspects, they can recruit asset in profit margin and provide better service. It also helps build customer trust when customers know they can always get the product
when they what when it next ada conclusion. Top sum up, supply chains and demand are two sides of the same coin. The supply chains and the product are often available, will them determine how much of third product customer actually actually want. A sustainable business is one that can balance the two, responding quickly to changes in customer behavior, market trends, and external conditions. In today, for fast-moving economic, mastering supply chains and then demand management is no longer just